warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang masalah mawaris. Kalau bahasa kita itu adalah hukum-hukum yang berkenaan tentang masalah waris, ya. Dan ini merupakan kajian perdana, dan mudah-mudahan di kajian ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita semuanya yang namanya ilmu mawaris atau ilmu warisan itu merupakan ilmu yang masih tabu, ya, ilmu yang masih tabu pada umat Islam ini. Padahal yang namanya ilmu mawaris telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sedikit yang memahaminya. Ya, contohnya lah, mungkin di antara para jamaah siapa yang pernah membahas ilmu warisan? Belum ada. Siapa yang pernah membahas ilmu tentang masalah ibadah sholat? Semuanya pernah. Siapa yang pernah membahas ilmu tentang masalah puasa? Semuanya pernah. Akan tetapi yang namanya ilmu warisan itu ilmu yang sangat jarang dipelajari. Padahal yang namanya warisan itu termasuk ilmu yang sangat urgen, ya, sangat urgen. Kenapa urgen? Dikarenakan jika ada seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan sejumlah harta, dan hartanya itu tidak dibagi sesuai dengan ajaran agama Islam, maka pembagiannya bisa dikatakan pembagian yang batil, ya, pembagian yang batil. Jikalau hartanya tidak dibagikan sesuai dengan ilmu agama Islam. Sehingga bagi orang yang memakan harta dari pembagian yang batil, maka hukumnya di sini sama saja memakan harta yang tidak dia itu berhak untuk dimakan, ya. Dan bagi siapa yang mengambil harta dari ilmu yang tidak berasal dari Islam, sama saja dia mengambil ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya saking pentingnya ilmu mawaris, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sabdanya,
ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu warisan serta ajarkanlah. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk belajar dan juga mengajarkan. Sehingga kalau ada perintah, maka hukumnya apa? Sunnah atau mubah? Sunnah atau mubah? Kalau ada perintah dari Nabi, hukumnya adalah sunnah atau mubah? Hukumnya adalah wajib, ya. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan suatu perkara, maka hukumnya wajib untuk kita laksanakan. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabatnya, ta'allamul fara'idha, pelajarilah ilmu warisan, wa'allimuha. Jikalau kita sudah mempelajarinya, maka kita disuruh untuk mengajarkannya. Ya, untuk mengajarkannya. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Dikarenakan ilmu warisan itu separuh atau setengahnya ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia ilmu yang dilupakan. Ya, ilmu yang dilupakan. Kalau ilmu masalah ibadah, insya Allah semuanya paham. Ilmu tentang masalah muamalah, haram haram atau halal haram, itu juga semuanya paham. Tapi sedikit orang yang paham ilmu warisan. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, huwa yunsa, karena warisan itu ilmunya sudah dilupakan. Makanya kalau di rumah jenengan, ketika ada orang meninggal, itu hartanya dibagikan secara ilmu warisan atau ilmu tradisi? Tradisi, kebanyakan tradisi. Kenapa? Karena ilmu warisan itu merupakan ilmu yang pertama kali dicabut pada hamba seorang muslim. Pertama kali dicabut. Kalau jenengan mencari guru yang pandai ilmu fikih, banyak. Kalau jenengan mencari guru yang pandai ilmu akidah, banyak. Kalau jenengan mencari guru yang pandai masalah muamalah, banyak. Tapi guru yang pandai masalah warisan itu sedikit sekali. Mungkin di desa ini siapa yang paham warisan? Belum tentu ada satu orang. Belum tentu. Satu desa belum tentu ada orang yang paham warisan. Makanya ini sesuai dengan nubuahnya Nabi SAW, wa huwa yunsa, ilmu yang sudah dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza' min ummati, dan dia merupakan ilmu yang pertama yang akan diangkat dari umatku. Jadi warisan itu ilmu yang pertama diangkat dari umatku. Makanya coba jamaah Masjid Imam Syafi'i nggih, yang paham warisan siapa di sini? Belum tentu ada. Kenapa? Karena ilmu warisan itu adalah ilmu yang pertama yang diangkat dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah terjadi dan menjadi kenyataan di zaman kita ini. Jadi sangat sedikit orang yang membahas warisan, sehingga jika ada orang meninggal, biasanya hartanya itu jadi apa? Rebutan. Seakan-akan harta ini menjadi harta rebutan. Mungkin bagi anak pertama seakan-akan dia paling berhak untuk mengambil hartanya. Padahal ketika ada harta warisan, maka semua anaknya itu juga berhak, entah laki-laki ataupun perempuan. Dan juga ibu bapak berhak mendapatkan warisan.
Dan juga mungkin ya saudara atau saudari mayit itu juga berhak mendapatkan warisan. Inilah diantara pentingnya kita memahami ilmu warisan. Sehingga jikalau ada orang meninggal, kita tidak mengambil hartanya secara zalim. Kalau kita mengambil dengan zalim, sama saja kita memakan harta yang haram. Ya. Makanya kalau bisa, ketika ada seorang keluarga yang dia itu ada orang yang meninggal, minimal salah satu anggota keluarga itu paham ilmu warisan. Kenapa? Dikarenakan jikalau ada orang yang paham, insya Allah bisa mendakwai saudara-saudaranya, bisa mengarahkan keluarganya untuk membagi warisan sesuai dengan hukum syariat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama, keutamaannya itu adalah merupakan setengahnya ilmu. Kemudian yang kedua, jikalau ada orang yang membagi warisan sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya harta yang dia peroleh itu akan menjadi berkah. Ya, jadi kalau ada orang membagi harta warisan sesuai dengan agama Islam, insya Allah harta yang dia peroleh itu akan menjadi berkah. Apa sih makna berkah itu? Ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan, namanya berkah. Contohnya, jenengan mendapatkan warisan 1 juta, ya, sedikit ya, sedikit, kita tambahi. Jenengan mendapatkan warisan 100 juta, kurang, tak tambahi lagi 1 miliar. Insya Allah sudah banyak itu ya, sudah bisa beli mobil, beli tanah, beli rumah, dan juga modal untuk nikah. Bukan lagi ya nikah bagi yang bujang, ya, bagi yang bujang. Jikalau ada orang mendapatkan harta warisan sebanyak 1 miliar dan pembagiannya sesuai dengan syariat Islam, insya Allah 1 miliar ini akan menjadi berkah. Apa maknanya berkah di sini? Maknanya itu adalah akan banyak kebaikan yang dia dapatkan. Entah setelah dibagi, lama-kelamaan hartanya akan bertambah, dan setelah dibagi, boleh jadi keluarganya itu akan tentram dan juga bahagia. Ini maknanya hartanya itu adalah berkah. Namun sebaliknya, jika ada orang membagi harta tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, boleh jadi hartanya itu tidak berkah. Ya, tidak berkah. Saya ambilkan contoh tetangga saya. Itu pernah dikisahkan dari teman saya, bahwasanya ada keluarga yang orang tuanya meninggal. Dan ketika orang tuanya meninggal, orang tua ini punya 2 anak. Yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Ya, yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Kemudian yang laki-laki, dia ingin membagi harta warisannya sesuai dengan ajaran Islam. Namun perempuan, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena jatahnya perempuan itu setengah dari laki-laki. Makanya seakan-akan si perempuan itu nggak mau dibagi warisannya sesuai Islam. Inginnya apa? Dibagi sama rata atau 50-50. Ya, qadarullah si perempuan dia itu menang karena wataknya dia itu memang keras, suka berdebat. Dan jikalau dia itu berbicara, pasti berbicaranya itu mengalahkan laki-laki. Akhirnya laki-laki dia itu ngalah. Ya wis gak apa-apa dek, sementing awakmu wis tak dakwai, wis tak nasihati.
ketika nanti ada sesuatu saya sudah berlepas diri. Itu kata kakaknya laki-laki. Akhirnya hartanya dibagi sama rata. Kakaknya dapat jatah 1, adiknya juga dapat jatah 1. Kalau hartanya 200 juta, kakaknya dapat 100, adiknya dapat 100. Ya, ini enggak sesuai dengan syariat. Ujung-ujungnya dikarenakan pembagiannya tidak sesuai dengan syariat, harta adik perempuannya itu tidak berkah. Bagaimana enggak berkah di sini? Adiknya itu habis mendapatkan 100 juta. Bukannya kehidupannya bahagia, tapi kehidupannya merana. Diliputi dengan musibah, dengan ujian. Ya, boleh jadi dia pernah sakit. Sakitnya sembuh, dia kecelakaan. Kecelakaan sudah sembuh, maka suaminya yang sakit. Suaminya sudah sembuh, anaknya yang kecelakaan. Ada aja ujian ataupun musibah. Sehingga lama-kelamaan harta sebanyak 100 juta itu ludes, entek, habis. Kenapa? Karena tidak berkah. Ya. Makanya kalau ada harta warisan dan pembagiannya tidak sesuai dengan syariat, walaupun kelihatannya itu hartanya banyak, boleh jadi tidak berkah. Boleh jadi kehidupannya itu penuh dengan cobaan ataupun musibah. Sehingga kalau kita ingin harta kita itu berkah, mendapatkan kebaikan dari Allah, kalau ada harta warisan sebisanya mungkin itu dibagi sesuai dengan ajaran agama Islam. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ilmu mawaris itu bisa menyelesaikan konflik dalam keluarga. Ya, bisa menyelesaikan konflik dalam keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ilma sayuqbab, sesungguhnya ilmu itu akan diangkat, yaitu ilmu mawaris, warisan. Wa tadharul fitan, dan akan nampak fitnah yang banyak. Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah, sampai-sampai ada 2 orang yang bertengkar tentang pembagian warisan. La yajidani man yaqdi biha, dan mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikannya. Maknanya apa di sini? Jadi kalau ada seseorang membagi harta warisan tidak sesuai dengan syariat Islam, boleh jadi masing-masing pihak keluarga itu akan bersengketa. Boleh jadi. Dan boleh jadi ketika tidak ada jalan keluar di antara mereka, perkara ini bisa dinaikkan ke pengadilan atau kepada hakim. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak paham ilmu warisan. Sehingga ketika pembagian hartanya di sini, mereka bukannya mendapatkan harta yang berkah, tapi justru mereka itu hubungan antara satu dengan yang lainnya itu menjadi renggang. Gara-gara apa? Tidak dibagi sesuai dengan syariat agama Islam. Ini saya juga punya contoh tetangga saya dan juga teman dekat saya. Ya, dia pernah mendapati bapaknya bagi warisannya nggak adil. Kenapa nggak adil? Anaknya hanya 2 saja. Dua-duanya itu laki-laki. Ya, dua-duanya laki-laki.
Ya, anak pertama laki-laki, yang dua laki-laki, dan dua-duanya sudah berkeluarga. Ketika pembagian warisan, bapaknya berwasiat kepada si anak, kalau nanti hartanya akan dikasihkan kepada anaknya, cuman tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana pembagiannya? Jadi anak pertama itu seakan-akan dianaktirikan. Anak pertama dapat mobil, ya, tapi mobilnya masih kredit. Ya, anak pertama dapat mobil, tapi mobilnya masih kredit. Dan per bulan kira-kira itu angsurannya sekitar 3-4 juta. Dan masih kredit. Itu dikasihkan kepada anak pertama mobil plus biaya pelunasan kreditnya. Dan anak yang kedua dikasihkan apa? Rumah, dikasihkan perkarangan, plus dikasihkan kebun tunai. Ya, rumah, perkarangan, sama kebun. Kalau jenengan menjadi anak pertama, jenengan dikasih mobil plus utang biaya kreditnya, sama adik jenengan dikasih rumah, perkarangan, sama kebun, jenengan meri mboten? Meri. Seakan-akan orang tuanya tidak adil. Akhirnya gara-gara orang tuanya membagi warisnya nggak adil, dua anak ini yang semulanya itu akrab, yang semuanya itu dua-duanya itu seragam ke masjid, gara-gara bapaknya nggak adil, akhirnya dua-duanya bertengkar, dua-duanya nggak saling sapa. Ujung-ujungnya anak pertama dia minggat. Kenapa? Seakan-akan sama bapaknya nggak dihargai, dan seakan-akan dia dianaktirikan. Nggak ridho kalau semua harta yang dimiliki bapaknya yang paling banyak dikasihkan kepada adiknya, sedangkan dia dibebankan dengan cicilan utang lainnya. Itu jikalau bapak yang tidak paham warisan. Sehingga bukannya anaknya itu tambah erat hubungannya, tapi ketika dibagi tidak sesuai dengan Islam, malah menjadikan dua-duanya itu saling bertengkar dan bertikai. Maka sampai sekarang anak pertama nggak mau pulang. Kenapa? Bapaknya seakan-akan nggak adil. Ya, inilah 3 keutamaan orang yang mempelajari ilmu warisan. Masih ingat apa itu? Yang pertama apa? Loh, apa yang pertama keutamaannya? Separuh ilmu, dan ilmu yang pertama diangkat dari umat Nabi Muhammad. Yang kedua, harta akan menjadi berkah. Dan yang ketiga, sahih, bisa menyelesaikan konflik dalam keluarga. Ini 3 keutamaan orang membagi warisan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan insya Allah pada kajian kita kali ini kita akan menggunakan buku ini, sengaja kita menggunakan buku bahasa Indonesia. Tujuannya adalah biar jenengan bisa membelinya di toko-toko buku banyak insya Allah, dan juga yang paling utama jenengan bisa baca di rumah. Nah itu. Jadi sebelum kajian, kalau bisa jenengan baca dulu, kemudian ketika kajian insya Allah akan lebih mudah untuk memahami isi buku ini. Jadi bukunya itu adalah Panduan Praktis Hukum Waris, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini kalau bisa jenengan punya, yang punya siapa di sini? Satu aja, Pak Pur, yang lainnya insya Allah proses, proses insya Allah nanti. Kalau bisa jangan diwakili, ya jangan. Kalau bisa itu masing-masing punya buku. Insya Allah ini nggak mahal kok, nggak sampai 100.000. Ya, saya nggak promosi karena ini bukan buku saya, tapi bukunya orang lain. Karena kita nggak boleh promosi di masjid, ya. Hanya menyarankan
kalau bisa jenengan punya buku panduan. Tujuannya adalah ketika jenengan nanti mendapati ada keluarga yang meninggal, jenengan bisa arahkan dengan membelikan buku tentang masalah harta warisan. Ya. Sekarang kita masuk ke bukunya. Bagi yang punya buku, silakan dibaca dan dibuka halaman 15, ya. Halaman 15, ilmu faraid, definisi, pokok pembahasan, tujuan dan hukumnya, ya. Langsung kita bacakan halaman 15, definisi. Ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan secara fikih dan hitungan. Ya, ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan secara fikih dan hitungan. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang ditinggalkan dan keluarganya itu mendapatkan harta warisan, kita tahu bagian ibu itu sepertiga, bagian anak itu asobah atau sisa, bagian saudara laki-laki itu berapa. Ini dipelajari dari ilmu faraid. Jadi nanti kalau kita belajar faraid akan tahu siapa yang dapat separuh harta, siapa yang mendapatkan sepertiga harta, dan siapa yang akan mendapatkan seperempat harta, dan siapa yang akan mendapatkan sisa. Dan ini semuanya dipelajari dalam ilmu warisan. Ya, warisan. Ini definisi. Pokok pembahasan. Ya, jadi yang dibahas itu adalah harta warisan, yaitu harta, hak, dan hal-hal khusus yang ditinggalkan si mayit. Jadi kalau ada si mayit, dia meninggalkan harta, maka harta ini yang nanti akan kita bahas. Berapa kalkulasi totalnya harta, kemudian siapa yang berhak mendapatkannya, dan berapa jatahnya. Ini pembahasannya. Sedangkan tujuannya itu adalah menyampaikan harta tersebut kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Ya. Jadi warisan di sini tujuannya adalah memberikan harta kepada orang yang berhak. Soalnya kadang-kadang kita ketika bagi warisan, orang yang tidak berhak itu justru dikasih harta. Jika orang yang gak berhak dikasih harta, itu sama saja kita ngasih harta haram kepada dia. Ngasih harta haram. Sehingga jikalau dia itu makan harta haram, yang dosa tidak hanya dia, tapi orang yang mengarahkan itu juga berdosa. Jadi tujuannya itu adalah memberikan harta kepada orang yang berhak mendapatkannya. Biasanya nggih, kalau di daerah jenengan di sini, Sumber Pucung, kalau ada harta warisan itu yang paling berhak itu siapa? Siapa yang paling berhak? Iya, siapa ahli warisnya? Anaknya, ya kan? Kadang-kadang kita hanya fokus pada anaknya, padahal ibu bapak dari si anak itu juga berhak. Ya, contohnya ada suami istri, salah satunya meninggal. Saya kasih gambaran. Ya, ini suami, ini istri. Ya, dan suami istri ini dia memiliki 2 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, laki-laki sama perempuan. Jikalau salah satu dari suami istri meninggal, ya contohnya lah, yang mati siapa dulu kenanya? Suami dulu, istri dulu.
Siapa? Contoh saja nih, contoh. Siapa enaknya? Istri. Kenapa kok istri dulu mati, biar laki-laki bisa nikah lagi? Masya Allah. Strateginya gitu ya, Masya Allah. Ya kita nggak tahu ya siapa yang duluan. Yang penting kalau bisa panjangan dulu, baru mungkin saya yang terakhir nggak apa-apa. Nah itu. Contohnya adalah suami istri punya 2 anak. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Contohnya yang meninggal itu adalah istri dulu, ini sesuai dengan request masnya, ya kan? Istri dulu, dia meninggal, ya meninggal, dia meninggal. Sehingga jika istri dia meninggal, contohnya si istri, dia meninggalkan harta sebanyak 1 miliar, ya 1 M. Lah kita fokusnya biasanya 1 M ini diberikan semuanya kepada anak, ya kan? Laki atau perempuan. Ini nggak benar. Nggak benar. Kenapa nggak benar? Dikarenakan harta istri sebanyak 1 M, maka di sini suami juga berhak suaminya. Dan berapa jatah suami? Nggak sedikit. Jadi suami itu berhak harta istri dan jatahnya nggak sedikit. Berapa? Yaitu 1/4 harta dari harta istri. Nah itu, ya 1/4 hartanya. Sedangkan sisanya itu diberikan kepada anak-anaknya. 1/4 harta itu berapa sih? 250 juta. Ini hanya suami. Sedangkan sisanya yaitu 750 juta. Ini hak anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ini yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Sehingga jikalau kebiasaan kita, ya, harta semuanya dikasihkan anak, sedangkan suami itu nggak dapat, itu sama saja anak-anak ini memakan harta haram. Bahaya ya, bahaya. Ya, kalau dia itu makan harta haram, otomatis darah dagingnya tumbuh dari harta haram. Sehingga ketika dia itu beribadah, sholatnya nggak diterima, dan ketika berdoa boleh jadi tidak diijabahi oleh Allah. Kenapa? Dia makan harta haram. Ini yang paling sering kita lupakan, ya. Harta semuanya dibagikan kepada anak, padahal suami itu juga mendapat jatah atau bagian dari harta istri ini. Sehingga jika kita ingin tahu siapa sih yang paling berhak dan siapa sih orang-orang yang mendapatkan warisan, di sini kita perlu belajar ilmu warisan. Perlu belajar ilmu warisan. Ini tujuan utama ilmu warisan. Yang D, hukumnya. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Apa makna kifayah itu? Apa fardu kifayah itu? Ya, jikalau salah satu orang mempelajari, maka yang lainnya itu adalah gugur. Apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya, maka sunnah hukumnya bagi yang lainnya. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah paham, maka yang lainnya hukumnya sunnah. Cuman di sini ikhwah, kita nggak boleh jaga nih. Apa jaga nih? Contohnya, jewes untuk masjid ini yang belajar Pak Pur saja, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh jadi Pak Pur lebih dulu ke sana. Nah itu boleh jadi. Lah kalau Pak Purnya lebih dulu, ya siapa nanti bagi harta warisnya Pak Pur? Kan nggak ada. Itu namanya jaga nih.
Makanya kalau bisa satu keluarga itu ada minimal satu orang yang paham ilmu warisan. Satu keluarga minimal ada satu orang yang paham warisan. Terutama kewajibannya itu ada siapa? Bapaknya. Jadi nanti ketika di keluarga itu ada orang meninggal, maka kewajiban bapaknya itu adalah membagikan harta sesuai dengan hukum warisan. Ini hukumnya. Ya, jadi minimal kalau bisa satu keluarga itu ada orang yang paham. Minimal satu keluarga. Sekarang kita masuk ke hak-hak yang berkaitan dengan at-tirkah. Tirkah itu sinonim dari warisan ya. Harta warisan memiliki kaitan dengan 5 hak yang berbeda tingkatannya menurut urgensi atau kepentingannya. Sebagai berikut. Yang pertama itu adalah biaya penyelenggaraan jenazah, seperti biaya air untuk memandikan, kain kafan, wangi-wangian, upah orang yang memandikan, upah penggali kuburan, dan lain-lain. Ini semua merupakan perkara yang dibutuhkan oleh si mayit yang posisinya sama seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal bagi seorang yang jatuh bangkrut. Ya. Sekarang kita jelaskan dulu ya, perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Ya. Yang pertama itu adalah penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah. Ya, perawatan jenazah. Jadi jika ada mayit dia meninggal, ya, untuk perawatan jenazahnya itu dibebankan dari harta si mayit. Ya, contohnya seperti untuk beli kain kafan. Ya, kira-kira berapa ratus ribu ini kain kafan? Tuh, nggak ada yang pernah beli. 200 lah, 200. Ya, ribu. Ya, kemudian untuk pemandian, ya, pemandikannya, entah sabun, entah sampo yang lainnya, berbidara, kira-kira berapa habisnya? Mungkin 50 ya, mungkin 50 ribu. Ya, dan yang paling mahal, kalau jenengan hidup di kota nih, kalau di desa mungkin beda. Itu adalah biaya pemakamannya. Paling mahal di kota. Kalau jenengan pernah hidup di kota, pasti ketika memakamkan mayit itu nggak gratisan, nggak gratis. Yang saya tahu nih di kota Malang, itu ada seorang yang pernah sharing kepada saya, jikalau pembiayaan pemakamannya itu seperti biaya kos. Kenapa seperti biaya kos? Jadi untuk kaplingannya 1 kali 2 meter itu harganya kira-kira 5 juta. 5 juta ini hanya untuk tanah 1 kali 2 meter. Ini nggak di kota pusat ya, pinggiran. Kalau di kota pusat, kota Malang mungkin lebih, ya. Kemudian yang nggak kalah mahalnya biaya perawatan. Ternyata sang penggali kubur sama kunci yang merawat kuburan, dia minta jatah bulanan. Dan bulanannya itu seperti kos-kosan. Berapa? Per bulan itu membutuhkan 1 juta per bulan. Nah ini. Jadi yang nyuruh untuk bersihkan sama yang mungkin jaga makamnya, dia minta jatah 1 juta per bulan.
Kalau masnya pernah ngekos, per bulan berapa? Berapa dah ngekos? Ada yang ngekos 500 ya? Ini 2 kali lipatnya. Ya 1 juta. Ini di Malang. Ya. Apa? Oh, mandi dalam. Wah, ini gak ada mandinya ini. Gak ada mandinya di pemakaman, gak ada. Ya, 1 juta per bulan. Ya. Dan ditariknya per bulan. Jadi pihak pemakaman menghubungi keluarganya dan disuruh mentransfer sebanyak 1 juta untuk biaya perawatannya. Ini di kota. Dan jikalau biaya perawatannya totalnya membutuhkan 10 juta, ya, biaya perawatannya, maka 10 juta ini diambil dari harta warisan. Nah ini. Jadi perawatan jenazah di sini diambil dari harta warisan. Ya, dari harta warisan. Kalau di sini gratis apa berbayar? Kalau meninggal gratis ya? Gratis. Alhamdulillah. Apa? Gratis juga. Masya Allah. Sama papanya mungkin juga gratis ya papa. Semua. Tanah juga. Alhamdulillah. Ya. Di desa itu gratisan. Tapi kalau di kota itu wakaf. Oke. Rezeki jenengan. Makanya kalau jenengan nanti meninggal, nggak usah khawatir, ya, semua sudah gratis. Tinggal kapan jenengan meninggalnya. Gratis, ya kan? Nah, ini 10 juta di kota. Jadi hartanya 10 juta ini diambil dari harta si mayit. Si mayit. Jadi tidak diambil dari harta si anak. Tapi jikalau si anak mengikhlaskan, itu boleh. Ya. Jadi 10 juta ini hukum asalnya diambil dari harta warisan. Akan tetapi jika ada salah seorang anaknya dia ingin nalangi, wes gak apa-apa wes. Ya, sing nalang kabeh aku ae karena aku sudah mapan, sudah punya usaha dan sudah banyak hartanya. Semuanya tak talangi, itu boleh. Jikalau anaknya itu mau. Bukan mampu ya, mau. Kenapa? Gak semua orang mampu mau, ya kan? Tapi jikalau anaknya dia itu mau nalangi semua ini, itu boleh atas ridho si anak. Namun jikalau anaknya semuanya gak mampu, ya, maka harta sebanyak 10 juta untuk perawatan jenazah diambilkan dari hartanya si mayit. Ini poin yang pertama. Bisa ya? Ya, akan dulu. Ya. Kira-kira bisa ada berapa menit nanti kita lanjutkan? Jam 7 nanti. Oke, boleh. Akan dulu ya. Ya. Ashhadu
Kemudian yang kedua, ya, perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri, seperti diat jinayah, tindak kriminal seorang hamba sahaya yang berkaitan dengan posisinya sebagai budak dan hutang yang memiliki jaminan. Hal ini lebih didahulukan karena kuat hubungannya dengan harta warisan, yang mana keduanya termasuk dalam harta itu sendiri. Ya, jadi begini. Yang kedua, yaitu menunaikan hak dan kewajiban mayit, ya, hak dan kewajiban mayit, ya. Contohnya, jikalau si mayit dia memiliki kewajiban yang belum tertunaikan, ya. Contohnya si mayit dia punya usaha, kemudian karyawannya belum digaji, dan kemudian jikalau si mayit dia belum memberikan hak kepada karyawan, maka cara pembayaran untuk karyawannya itu juga diambilkan dari harta si mayit. Ini maknanya menunaikan hak dan kewajiban mayit. Kemudian yang ketiga itu adalah melunasi hutang. Melunasi hutang. Ini poin yang sangat penting. Kenapa? Dikarenakan jikalau ada si mayit dia punya hutang, kemudian hutangnya tidak dilunasi oleh keluarganya, maka konsekuensinya si mayit nanti di akhirat dia akan terkatung-katung. Atau maknanya si mayit ketika sudah meninggal nanti di akhirat tidak akan pernah bahagia. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya hutang. Makanya Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwanya seorang mukmin itu terkatung-katung karena hutangnya. Apa makna terkatung-katung di sini? Jadi kalau ada mayit meninggal, maka jiwanya atau rohnya itu gak akan pernah bahagia, alias terkatung-katung. Apa makna terkatung-katung di sini? Jadi terkatung-katung itu bukannya gentayangan, bukan, ya. Jadi kalau ada mayit meninggal, nggak akan pernah dia kembali ke dunia, mustahil. Ya. Kalau ada yang mengatakan dia itu gentayangan, bukan rohnya si mayit, tapi apa? Jin yang menyerupai si mayit. Nah itu. Sedangkan makna terkatung-katung karena hutangnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, itu maknanya adalah yang pertama, di akhirat tersibukkan dengan perkara utang, ya, perkara utang. Walaupun dia orangnya soleh, walaupun orangnya ahli ibadah, dan walaupun orangnya di sini dia itu di dunia akhlaknya bagus, tapi ketika dia meninggal dan punya utang, nanti di akhirat tersibukkan dengan perkara utang. Ya, sebagai bayangan saja nih, kalau di akhirat itu sibuk dengan utangnya, di dunia ikhwah, kalau ada orang hutang kepada rentenir, setiap hari ditagih, ya kan? Ditagih. Kalau nggak mau dibayar, diapakan biasanya? Disita.
Kalau nggak punya barang biasanya diapakan? Dijotosi mungkin, dipukuli atau diintimidasi. Itu di dunia. Di dunia ketika orang berhutang dan dia nggak mau membayarkan hutangnya, biasanya bagi rentenir akan memaksakan agar si punya utang bayar. Kalau nggak punya uang, boleh jadi yang punya utang dianiaya. Ini di dunia. Tapi nanti ketika di akhirat lebih parah lagi. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana sibuknya dia dengan masalah utang. Makanya ketika di akhirat dia walaupun orangnya saleh, tapi dia itu punya utang, dia tidak bisa mendapatkan nikmat akhirat. Karena apa? Utangnya. Hati-hati. Mas-masnya, bapak-bapaknya, terutama ibu-ibunya, ketika belanja di tukang melicu ini gini. Kalau ke sini itu batu letek, ya batu letek gini itu, jadi melicu. Kalau bisa, jenengan jangan utang 500 perak, jangan. Kelihatannya itu simpel, hanya 500 perak. Tapi ketika tukang melicunya nggak ridho, dia mau nagih tapi sungkan, dan jenengan nggak mau bayar, maka nanti di akhirat gara-gara 500 perak kita nggak bisa masuk surga. Kenapa? Sibuk karena masalah utang. Sibuk. Makanya kalau jenengan belanja di melicu, ya, kalau uangnya kurang, mungkin belanjanya dikurangin aja. Jangan memaksakan utang. Biasanya kalau memaksakan utang, besoknya itu apa? Lupa. Dan boleh jadi kalau besoknya lupa, lusanya ngutang lagi. Dan kalau dia lupa lagi, besoknya lagi ngutang lagi. Dan itu akan dijadikan sebagai kebiasaan buruk. Makanya hutang itu apa? Nagihi. Ya, nagihi. Kalau nggak ditagih, dia ngutang lagi. Ketika ditagih, dia menyakiti. Itu hutang. Makanya kalau bisa itu jangan pernah ngutang walaupun 500 perak. Dan kalau bisa hidup semampunya. Nggak usah kita hidup itu apa? Hidup glamor, jangan. Lebih-lebih menuruti gengsi, jangan. Ketika tetangganya beli motor, dia gengsi ingin beli motor walaupun ngutang. Ketika tetangganya beli mobil, dia juga beli mobil walaupun ngutang. Dan ketika tetangganya beli rumah, dia beli rumah. Ini hidup gengsi. Kalau dia memberikan gengsi daripada kemampuan, maka hidupnya nggak akan pernah merasa puas, nggak pernah puas. Makanya kalau bisa itu hidup apa adanya. Kalau kita hanya punya mobil, minimal mobil Mercy, sudah disyukuri aja. Kalau kita punya rumah yang bertingkat 2, disyukuri aja. Nggak usah cita-cita rumah yang bertingkat 4, nggak usah. Semampunya saja. Dan kalau kita sudah punya istri 1, maka kita boleh juga jangan itu aja. Nggak usah masa itu, ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi makna terkatung-katung itu adalah di akhirat tersibukkan dengan perkara utang. Dan yang kedua, tidak bisa masuk surga. Ya, ini yang paling bahaya ini. Nggak bisa masuk surga bersama golongan yang pertama. Nah, ini paling bahaya. Jadi jika ada orang punya utang, kemudian dia itu tidak bisa membayarkan, maka jiwa yang terkatung-katung itu maknanya adalah dia tidak bisa masuk surga bersama golongan orang yang pertama. Gak bisa. Kapan dia itu bisa masuk surga? Jikalau yang ngutangi ditemukan sama dia, kemudian yang ngutangi ridho, baru dia bisa masuk surga. Ya. Jadi dia bisa masuk surga
Jika yang ngutangi sudah dia pertemukan sama dia dan yang ngutangi dia ridho, baru bisa masuk surga. Tapi jika yang ngutang nggak ridho, nanti urusannya makin berat, makin berat. Ini sebagaimana tafsiran dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian konsekuensinya yang ketiga, jika ada orang suka ngutang, ini juga paling bahaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati. Ini yang ketiga. Nabi tidak mau mensolati. Ini sebagaimana ya ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Pada suatu ketika Nabi pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian didatangkan seorang jenazah. Dan jenazah ini belum disolati. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, solatilah jenazah ini." Maka Nabi mengatakan, "Hal alaihi dain." Apakah orang ini punya utang? Maka dikatakan, "Ya Rasulullah, sebanyak 3 dirham." Kira-kira berapa 3 dirham itu? Kira-kira berapa? Nggak banyak, ya. Dirham itu mata uang yang dia itu uang recehan. Yang paling banyak itu apa? Dinar, ya kan? Jadi mungkin utangnya hanya berapa ribu rupiah, ya. Hanya 3 dirham. Maka ketika disebutkan kalau dia itu punya utang, maka Nabi pergi dan Nabi tidak mau menyolatkan si jenazahnya. Tidak mau. Coba jangan bayangkan, kalau jenazah meninggal, kemudian tiba-tiba ustadznya nggak nyolati, gimana perasaan keluarganya? Pasti sedih, pasti tercabik-cabik, seakan-akan orang ini punya aib yang sangat besar. Ya, maka ada seorang sahabat namanya Qatadah, "Ya Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung, saya yang nanggung." Maka Nabi SAW baru mau mensolati jenazah orang yang punya utang tadi. Ya, mau mensolati jenazah orang yang punya utang tadi. Ini konsekuensi yang ketiga ya, jika dia itu punya utang, maka kewajibannya dilunasi. Dan siapa yang lunasi? Siapa di sini? Siapa di sini? Yang menunaikan adalah ahli waris, cuman hartanya diambilkan dari harta si mayit. Ya. Yang menunaikan ahli waris, cuman hartanya diambilkan dari si harta si mayit. Contohnya, ada seseorang punya hutang 1M, dia meninggal. Ternyata jumlah kekayaan orang tadi dia 2M. Maka 1M-nya digunakan untuk membayar utang, sisanya 1M digunakan untuk ahli warisnya. Nah itu. Jadi hutangnya orang tua itu diambilkan dari harta orang tua tersebut. Dan jika ikhwan utangnya 1M dan harta si mayit dia hanya 1M, maka semua harta si mayit itu semuanya digunakan untuk melunasi utang. Akhirnya ahli waris tidak punya harta warisan. Ya, ini juga diambil dari harta si mayit. Kalau biasanya jenengan di rumah itu kalau orang tua ngutang itu yang bayar siapa? Orang tuanya atau anaknya atau dilupakan? Ahli warisnya ya. Cuman uangnya diambil dari hartanya anak, itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah hartanya diambilkan dari harta orang tua. Cuman jika ada anak yang mengalami itu boleh.
wes gak apa-apa utani bapak sampai aku sing nyaur. Itu boleh. Jikalau anaknya itu ridho dan dia mau, itu boleh. Cuman hukum asalnya, jikalau sang mayit punya utang, hukumnya diambil dari harta si mayit, bukan dari harta anaknya. Ini hukum asalnya. Paham insya Allah. Yang terakhir, saya hapus atau tulis dulu? Bisa ditulis? Ya, 100 ya. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Yang ke berapa tadi? Yang pertama apa? Biaya perawatan jenazah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat belum ya. Nah, ini yang keempat. Dan yang keempat itu adalah menunaikan wasiatnya. Yang wasiat mayit. Nah, ini menunaikan wasiat mayit. Biasanya kalau di keluarga jenengan atau di kampung ini, ketika mayit meninggal, dia berwasiat apa enggak? Jarang ya? Jarang ya. Cuman ketika si mayit memberikan wasiat, maka hukumnya bagi ahli waris wajib menunaikan wasiatnya. Ya, seperti jika ada bapak yang dia itu sakit, kemudian sebelum meninggal dia berwasiat kepada anaknya. Contohnya, nah, nanti kalau bapak meninggal, tolong uang sebanyak 1 juta kamu sedekahkan kepada fakir miskin, atau kamu sedekahkan ke masjid. Maka ketika si mayit memberikan wasiat, maka wasiatnya harus ditunaikan. Jika si mayit dia berwasiat ingin mensedekahkan hartanya sebanyak 1 juta rupiah, maka 1 juta ini diambil dari harta warisan. Ya, warisan. 1 juta diambil dari harta warisan. Ya. Apa? Harta warisan ini mananya? Harta si mayit. Ya, harta si mayit diambil dari harta si mayit. Dan wasiat di sini nggak boleh lebih dari 1/3 total kekayaan si mayit. Ya. Dan wasiat nggak boleh, tidak boleh lebih dari 1/3 harta mayit. Itu nggak boleh. Contohnya, si mayit punya harta, dia total kekayaannya itu adalah 1 miliar, 1 M. Ya. Kemudian si mayit mewasiatkan kepada anaknya, nah, nanti kalau saya bapak meninggal, saya wasiatkan kepada kamu agar mensedekahkan harta sebanyak 500 juta kepada fakir miskin. 5 juta ini berapanya 1 M? Setengahnya ya. Jikalau wasiatnya lebih dari 1/3, hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya berapa? Bolehnya adalah maksimal 1/3 dari harta. Contohnya kalau 1 M, 1/3-nya berapa itu? Kira-kira? Berapa? Koma ya, kira-kira 330 ya juta. Jika si mayit mewasiatkan 330 juta untuk disedekahkan, hukum jadi boleh. Kenapa? Tidak lebih dari 1/3 harta. Paham ya? Yang terakhir. Dan mayit hukumnya tidak boleh memberikan harta wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Mayit tidak boleh memberikan harta wasiat kepada ahli waris.
Contohnya 330 juta tadi diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Fakir miskin, ya, fakir miskin. Fakir miskin. Ini boleh. Harta wasiatnya diberikan kepada fakir miskin, ini boleh. Tapi jika harta wasiatnya itu diberikan kepada anak, itu yang nggak boleh. Contohnya seperti jikalau si bapak sebelum meninggal, dia punya 2 anak, dia mewasiatkan kepada anaknya, nanti kalau bapak meninggal, harta sebanyak 330 juta saya wasiatkan untuk kamu gunakan. Kamu gunakan. Siapa yang menggunakan? Anak. Maka hukumnya nggak boleh si anak menggunakan harta wasiat, nggak boleh. Kenapa? Karena si anak sudah dapat jatah warisan, maka nggak boleh tambahi dengan harta wasiat. Jadi harta wasiat itu boleh diberikan kepada non ahli waris. Apa landasannya? Sebagaimana disampaikan Nabi SAW, la wasiyata liwarithin. Harta warisan nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Sudah ya? Sekian yang bisa kita sampaikan pada kali ini tentang mukadimah ilmu tentang masalah warisan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.